Ya. Nah, ini untuk manfaat nomor satu, perhatikan ya teman-teman, manfaat nomor satu. Manfaat laporan kas nomor satu, yaitu indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang. Saya berikan PR walaupun tidak tertulis. Gimana caranya LAK bisa menjadi indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang? Pikiran, wis gede-gede. Ya, pekan depan kita tanyakan pertemuan berikutnya. Poin kedua, nah ini gampang nih kalau pertemuan kemarin makanya nggak ada pertanyaan, yaitu alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan ya. Ini kan mengkonfirmasi ya, emang masuk dan keluar itu lewat mana sih gitu ya. Sebagai pertanggungjawaban, oh ketahuan nih. Dan yang ketiga, memberikan informasi dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah termasuk likuiditas dan solvabilitas. Oke. Pertanyaan aktivitas kedua hari ini. Apa perbedaan likuiditas dan solvabilitas? Silahkan. Tania, Ayu, Lulu. Ini yang saya sebut yang munculin video ya. Oke, yang saya sebut yang nggak munculin video aja ya. Syukur ya. Aurora, ya. Wih, ada admin dik ya. Jadi kita harus serius ya. Sebentar, ya. Silakan ini, silakan ya. Silakan. Apa perbedaan likuiditas dan solvabilitas? Isnul, Tamara, Riva, silakan. Fadil mah udah tenang-tenang, udah dapat satu dia ya. Pak, mencoba jawab ya, Pak. Silakan Nadia. Tadi kan saya cari di Google, Pak. Apa? Kalau likuiditas itu kemampuannya perusahaan menyelesaikan kewajibannya waktu ditagih hutang gitu loh, Pak. Tapi kalau solvabilitas itu kemampuan perusahaan untuk survive-nya atau menyelesaikan kewajibannya waktu dia dilikuidasi, gitu Pak katanya. Yes. Terus kalau di Pemda atau gini, ya. Saya komentar sedikit, ya. Langkah yang diambil Nadia bagus, bener. Kita punya Google manfaatkan, kita punya HP manfaatkan, ya. Tapi yang namanya ilmu itu yang ada di dada kita. Maksudnya yang namanya ilmu itu yang kita pahami, ya. Orang tidak dikatakan hafal Quran kalau dia hafal yang hafal ternyata Google ya. Orang nggak dikatakan hafal hadis kalau ternyata yang hafal hadis itu Google-nya ya. Ini saya contoh dalam agama Islam ya. Imam Bukhari dulu menghafal 1 juta hadis kan bukan Google kan gitu ya. Tapi beliau paham. Jadi oke. Dari definisi tadi Nadia apa yang Anda pahami? Pertama gini deh. Dengan dua definisi tadi adakah perbedaan formula antara likuiditas dan solvabilitas? Kalau menurut saya tuh mungkin kalau likuiditas itu kayak kalau utang kita ditagih, kita kan bisa memenuhi. Nah, kalau solvabilitas itu waktu dilikuidasi. Jadi, mungkin kalau solvabilitas itu lebih melibatkan aset mungkin, Pak. Yes, ya. Pemahamannya cukup baik, bagus ya. Likuiditas itu ketika ditagih, ya. Berarti dalam formulanya maka yang bisa dimasukkan di likuiditas hanya kas dan setara kas, ya. Coba kita lihat nih. Kita lihat contoh aja, lihat lihat ini ya. Google ya, Google. Formula likuiditas. Formula likuiditas. Ya, lihat nih. Ya, ini. Kita pakai apa nih? Current ratio, bolehlah. Mau pakai current, quick, mau pakai cair nggak masalah. Lihat komponennya. Dalam current ratio, entah bagaimanapun cara menghitungnya, itu hanya ada aktiva lancar dan utang lancar. Ya, bahkan di quick ratio, aktiva lancar dikurangin persediaan. Ya, cash ratio itu bahkan hanya kas dan setara kas. Ya, jadi ini betul-betul gini-gini. Kita ulang dari bawah. Tapi ini seharusnya di pertemuan 13 ya tentang analisis analisis laporan keuangan. Tapi nggak apa-apa nih. Cash ratio itu isinya cuman kas dan setara kas saja dibagi dengan utang lancar ya. Sehingga maknanya kalau ini keluar angka 200 ya. Kalau misalnya ini keluar angka 200, nih tak kasih ini. Annotate. Misalnya di sini keluar angka 200 men. Nggak asik nih warnanya nih. Merah dong. Maka apa maknanya? Ya. Berarti maknanya apa?
setiap Rp1 utang ada 200 kas dan setara kas. Oh, tapi ini jangan sekarang deh, nanti ini aku pertemuan 13 nganggur ya. Ya, nanti siap pertemuan 13 nganggur, jangan deh, jangan sekarang deh. Ya. Ya, oke lah. Karena jangan sekarang berarti ya kita kembali ke sini dulu aja. Kita kembali ke sini dulu mana tadi ya. Ya. Likuiditas itu terkait dengan saat ini. Apa yang bisa untuk membayar saat ini itu adalah kas dan setara kas ya. Kalau diberi waktu sebentar, mundur sebulan, mundur sepekan, maka yang dimasukkan bukan hanya kas dan setara kas, tapi bisa juga dimasukkan aktiva lancar lainnya yang bukan persediaan. Kenapa? Karena aktiva lancar lainnya mudah dikonvert menjadi uang. Ya, apa istilahnya? Ya liquid ya. Ya, misalnya nih, surat berharga. Ya, gampang. Hari ini Anda datang ke pasar apa namanya tuh? Kalau surat berharga itu apa namanya? Pasar bursa saham, jual langsung jadi duit. Ya, artinya apa? Butuh waktu mungkin kira-kira hanya 1-2 hari saja untuk jadi duit. Ya, Anda punya surat berharga, ya, saham, ya, macam-macam ya. Kalau mau dipanjangin lagi, Pak, kenapa surat berharga, kemudian saham itu kalau dibawa ke pasar saham atau di pasar uang cepet laku, Pak? Iya, karena pasar uang dan pasar saham adalah pasar sempurna yang buatan, ya, buatan manusia. Pasar sempurna. Apa itu pasar sempurna? Kalau orang jual ada yang beli, kalau orang beli ada yang jual, sehingga ekuilibriumnya terus bergerak, ya. Itu nanti kapan-kapan kita bahas. Ya. Kalau diberi waktu lebih lama lagi, maka kita bisa pakai current ratio. Kenapa? Seluruh aktiva lancar, seluruh aset lancar dijadikan rasio likuiditas. Kenapa? Kita sempat untuk jual persedia. Ya, kita sempat convert seluruh aktiva lancar menjadi duit. Ya. Nah, nanti kita bahas nanti ini ya. Saya ajak berpikir ya, kalau di pemerintahan apa bedanya? Uang persediaan juga nggak bisa dijual, ya. Kita punya persediaan buat apa? Di pemerintahan punya persediaan buat apa? Hanya ada 2 kegunaan persediaan. Ayo, 3 juga boleh lah. Pertanyaan aktivitas ketiga. Oke, ini berarti saya di kelas BMN kurang jelasin ya. Persediaan tuh gunanya ada 3. 1 dipakai habis, 2 diserahkan kepada masyarakat, yang ketiga sebagai akun perantara untuk konstruksi dalam pengerjaan. Kalau kita bangun gedung swakelola, kita bangun sesuatu swakelola, selama dia belum jadi gedung, dia namanya KDP dan KDP masuk ke dalam persediaan. Mana ketiga kegunaan yang berubah menjadi cash? Nggak ada, ya. Sehingga bisa dikatakan current quick cash ini dalam pemerintahan kurang, ya. Apa namanya? Maknanya nggak jauh berbeda. Kembali ke Nadia tadi ya. Kalau solvabilitas, apa solvabilitas? Me, me, memasukkan seluruh aset, ya. Memasukkan seluruh aset. Nih lihat. Total aset ya, total aset dimasukkan. Total aset. Ya, baik itu mau disandingkan terhadap total utang untuk depresio maupun debt to equity dibandingkan dengan modal, tapi adalah total aset ya. Oh sorry, ini enggak ada total aset nih. Total aset cuma di depresio aja ya. Kenapa? Karena posisinya sudah likuiditas. Sudah pilot. Ya, ketika pilot di perusahaan swasta, apa yang terjadi ketika pilot? Seluruh hartanya disita oleh pengadilan, ya, lalu dijual satu persatu, ya, untuk menutup utangnya. Oke. Di pemerintahan mungkin nggak atau gini, apa gunanya solvabilitas? Emang ada ancaman pemerintah itu pilot? Kira-kira apa? Oke, nanti ajalah ya. Waktu angel lagi soalnya. Solvabilitas itu menunjukkan kesiapan Pemda untuk memberikan layanan, nanti akan kita bahas di pertemuan 13. Nah, manfaat 1 dan 3 itu menurut saya terkait ya. Manfaat 1 dan 3 itu terkait. Ya, memberikan informasi dalam mengevaluasi perubahan kekayaan itu nanti terkait dengan yang nomor 1 ya. Ya, kita simpan untuk pertanyaan pekan depan ya. Gimana sih caranya menjadikan LAK sebagai indikator jumlah arus kas di masa datang. Selanjutnya struktur dan isi laporan arus kas Pemda dibagi menjadi 4.
operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Di aktivitas operasi yang menyebabkan duit bertambah itu ada 3. Nih, ada 3 ya. Apa saja? Ini dia. Penerimaan PAD, penerimaan PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. 3 inilah yang membuat arus kas menjadi naik. Apa yang membuat turun? Belanja operasional, BTT, dan transfer. Ya, transfer ya. Ini transfer bagus nih ya. Transfernya banyak. Tidak termasuk belanja modal. Kenapa? Belanja modal nanti masuk di investasi. Ya. Kemudian di aktivitas investasi, apa yang membuat arus kas menjadi naik? 1, penjualan aset tetap, pencairan dana cadangan, penerimaan divestasi, dan penjualan investasi dalam bentuk sekuritas. Arus kas keluar adalah tadi, belanja modal. Belanja modal itu masuk dalam arus kas keluar. Pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, investasi dalam bentuk sekuritas. Ketiga, aktivitas pendanaan atau financing. Yang membuat dia itu naik adalah apa? Penerimaan pembiayaan, gampangnya gitu ya. Ini isinya sama persis dengan penerimaan pembiayaan. Arus kas keluar, pengeluaran pembiayaan. Ya. Nggak ada yang tanya, Pak, kalau aktivitas transitoris apa? Apa yang membuat duit keluar, duit masuk dalam aktivitas transitoris? Apa jawabannya? Ya. Yang membuat duit masuk dalam aktivitas transitoris adalah kalau kita menerima pemungutan PPN dan potongan PPh. Jadi aktivitas transitoris ini terkait dengan kedudukan hukum BUD sebagai bendahara pemerintah. Kalau Anda belajar Undang-Undang KUP, di situ ada ya, bahwa bendahara pemerintah itu wajib melaksanakan potput, pemotongan dan pemungutan. Jangan salah, yang dipotong itu PPh, yang dipungut itu PPN. Ya, yang dipotong itu pasti PPh, yang dipungut itu pasti PPN, walaupun PPh-nya banyak banget. Ya. Kalau pemerintah itu menjalankan fungsi, kalau Pemda menjalankan fungsi bendahara pemerintah, maka ketika dia melakukan potput, uangnya titip ke dia, naik. Kalau dia setor ke negara, maka uangnya akan turun. Ini adalah contoh LAK dari lampiran PSAP. Ya. Untuk aktivitas operasi, kebaca nggak? Untuk aktivitas operasi mulai dari baris 1 sampai dengan baris 33. Untuk aktivitas investasi dari baris 34 sampai baris 57. Untuk pendanaan dari 58 sampai dengan 81. Ya. Untuk transitoris dari 82 sampai ke 89. Ada pertanyaan sampai sini? Apa yang termasuk dalam arus masuk kas koperasi? Ada pajak daerah, baris 3 ya, retribusi daerah, baris 4 dan seterusnya. Ya. Nah, yang ingin saya teman-teman pegang erat-erat atau Anda pahami ya, adalah hati-hati dengan penggunaan istilah investasi di akuntansi. Ya, investasi yang ini ya. Penggunaan istilah investasi, sebentar, spotlight ya. Ini nih. Salah, ini malah kan. Sorry. Spotlight ini. Ini ya. Ini ya. Waduh, salah saya. Wah, ini nganu nih. Apa dosennya nganu nih. Gaptek ya. Iya, sorry guys. Ini saya pakai draw aja ya. Draw. Tuh, astagfirullah. Annotate draw ya, oke ya. Aktivitas investasi, istilah investasi di dalam ekonomi itu banyak arti ya Mas ya.
Kalau kita bicara makro dan mikro, yang namanya investasi adalah semua pengeluaran oleh swasta. Makanya ada kata-kata Y, ekonomi terdiri dari C, konsumsi rumah tangga, plus I, investasi swasta, plus G, government spending, ya dikurangin segala macam ya, dikurangin saving dan lain-lain. Plus ekspor, dikurangin impor, gitu kan, itu ekonomi. Ya, di akuntansi, kata investasi juga punya dua makna. Kalau Anda buka neraca, yang namanya investasi adalah nama akun, eh, apa namanya, investasi saham dan investasi surat berharga lainnya, ya. Atau kalau dalam bahasa PSAP, permanen dan non permanen. Sementara di LAK yang namanya investasi adalah seluruh kegiatan yang terkait dengan apa namanya, pengeluaran entitas, sorry, ini saya kembalikan ke akuntansi komersial dulu ya, sebagai akar dari akuntansi. Kalau di akuntansi komersial, aktivitas investasi adalah semua pengeluaran yang apa namanya, semua pengeluaran yang akan memberikan manfaat kepada entitas. Bukan mengharapkan pembayaran kembali. Kalau semua pengeluaran yang mengharapkan pembayaran kembali namanya pendanaan. Tapi kalau investasi itu semua pengeluaran yang mendatangkan manfaat bagi entitas, ya. Contoh, beli gedung, manfaatnya apa? Punya gedung selama 20 tahun. Beli mobil, manfaatnya apa? Bisa melakukan mobilitas, transportasi selama 5 sampai 10 tahun, tergantung masa manfaat mobilnya. Beli komputer, maka manfaatnya apa? Komputernya bisa dipakai selama umur manfaat, dan seterusnya, ya. Ini nanti terkait dengan eh, konsep di akuntansi yang namanya matching cost against revenue. Nah, di pemerintahan hal itu agak pudar, ya. Kenapa? Karena kalau kita beli tanah, ya sama ding, sebenarnya sama sih ya. Kalau kita beli tanah maka manfaatnya selamanya. Kalau kita beli gedung maka manfaatnya selama masa manfaat. Ya kurang lebih sama masih ya. Cuman di dalam Pemda, matching cost against revenue itu bukan nomor satu gitu ya. Kalau di swasta ya nomor satu. Karena untuk menentukan laba kan harus membandingkan seluruh pendapatan di masa itu dikurangi dengan seluruh beban di masa itu. Di dalam komponen beban itu ada transaksi non cash seperti penyusutan, ya penyusutan ki depresiasi ya. Kemudian selain depresiasi ki apa? Eh, Amortisasi. amortisasi, satu lagi apa? Ya, pokoknya semua itu adalah atribusi manfaat ya. Atribusi manfaat. Itu depresiasi itu atribusi manfaat gedung atau aset. Amortisasi itu adalah atribusi manfaat dari aset non keuangan, sorry, aset non fisik, aset keuangan non fisik, amortisasi. Siji meneh iki apa ya? Depresi ya, depresi ya, ya gitulah ya, saya juga lupa. Tapi konsepnya seperti itu. Lanjut ya, selesai masalah laporan arus kas, selesai masalah laporan arus kas. Eh, barangkali ada pertanyaan dari teman-teman? Laporan arus kas? Kalau saya ada sebenarnya ya. Adanya itu gini, Pak, kalau kita bikin neraca, Bapak ngajarin Pak ke kita Pak. Bikin neraca itu caranya dimulai dari jurnal sampai ke neraca saldo sampai ke neraca Pak. Pak kalau LPE Pak, kita diajarin Pak. Dari jurnal, neraca saldo sampai ke LPE. Kalau Bapak, kalau kita suruh bikin laporan operasional Pak, kita ngerti Pak. Karena diajarin dari jurnal sampai ke laporan operasional. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya membuat laporan arus kas? Ya, bagaimana cara membuat, ini saya share screen lagi. Laporan arus kas. Ada yang tahu teman-teman? Untuk satu nilai aktivitas di siang hari ini, kita sudah 238 ya, 40 menit ya, 20 menit lagi selesai. Atau kita nunggu akun admin dik keluar. Udah keluar belum? Udah kayaknya ya. Udah ya, yaudah kalau itu selesai aja ya.
Bagaimana cara membuat LAK? Wah, ini kelihatan ini belum pernah baca KSAP 2021 ini ya. Pak, saya tuh kalau buka website, Pak, saya bukan buka ksap.org, Pak. Saya bukanya ini, Pak. Ya, saya bukanya ini, Pak. Ya, saya bukanya slice of life, Pak, ya. Loh, oh salah ya. .com ya. Ketahuan ya saya nggak jarang buka ya. Atau satu lagi itu apa, Mas? Sorry, Gak. Website favoritmu apa, Gak? YouTube, Pak. Wah, YouTube ya. Oke, yang selain YouTube ya. Di sini ada anak manga atau anime enggak ya? Ya wis lah ya, kita animenya SAP dulu. Lihat nih, SAP sudah muncul yang baru 2021 ya. Sudah muncul yang 2021, di awal kita kuliah hanya ada, bukan hanya, sudah ada 15 PSAP, sekarang nambah 2. Bentar, saya cek ini dulu ya. Kok suwi? Gede sih memang. Ada tapi suwi rek. Ya harusnya saya download aja nih ya. Buku SAP 2021 ini harusnya saya download aja nih. Kenapa nih? Karena internet saya rebutan sama yang buka YouTube itu. Sebentar ya, sabar ya. Oke, ya udah. Sambil menunggu dibuka, ya. Jawaban dari pertanyaan saya tadi, bagaimana cara membuat LAK untuk Pemda ya? Itu ada di KSAP di PSAP nomor 3 paragraf 39 sampai 41. Wow, ini ada di halaman kanan agak bawah ya. Enggak, Pak, PSAP itu enggak ada halaman kanan, halaman kiri, Pak. Ya. Dia cuma satu single form aja. Jadi Bapak kok bisa bilang gitu? Enggak, itu bercanda ya. Ya, tadinya hanya ada 15 PSAP, sekarang jadi 17. Ya. 2020 hanya 15 PSAP. Tapi nanti aja, kita mau buka PSAP nomor 3, paragraf 39. Kok Bapak bisa hafal, Pak? Iya, baru kemarin tadi beberapa menit yang lalu baru buka ya. Jadi jangan terlalu paragraf 39. Ini dia. Ya, paragraf 39. Apa itu? Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi investasi pendanaan dan transitoris. Ya. Nah, cara membuat LAK ada di paragraf 40, yaitu direct method dan indirect method. Ini bahasa akuntansi. Ya. Ada 2. Direct method, metode langsung, dan indirect method atau metode tidak langsung. Apa kuwi maksudnya? Metode langsung di komersial ini maksudnya adalah perusahaan membuat pembukuan khusus berbasis kas ya, untuk menyusun LAK. Kalau di komersial, ini maksudnya adalah perusahaan menggunakan akun-akun di laporan keuangan untuk menyusun LAK. Ya. Nah, ini kalau teman-teman masih ingat di prinsipal nih ada nih ya. Misalnya nih, piutang ya, akun piutangnya turun. Ya. Maka di sini aktivitas operasinya naik. Ya, kenapa? Karena piutang turun disebabkan oleh ya pembayaran dari pelanggan. Ya. Macam-macam nih ya. Apa namanya? Misalnya piutang turun, yang kedua itu apa? Ini misalnya kendaraan bertambah. Maka aktivitas
investasi naik apa turun? Turun, ya. Karena ada kas keluar untuk beli kendaraan dan seterusnya ya. Ini kalau teman-teman masih ingat nih. Nah, kembali ke KSAP, yang menarik adalah di paragraf 41, teman. Apa kata-kata di paragraf 41? Entitas pelaporan keuangan sebaiknya menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi, ya. Jadi, PSAP sudah mengarahkan, boleh pakai langsung atau tidak langsung boleh, tapi kita menyarankan menggunakan metode langsung, ya. Udah nih. Oke, kembali ke sini, ya. Nah, sekedar sekedar pengetahuan yang lain teman-teman ya. Di di akuntansi komersial itu jarang sekali orang yang menggunakan metode langsung, ya. Mereka lebih suka menggunakan metode tidak langsung. Yang telepon nih. Sebentar ya guys ya. Soalnya saya halo? Scam. Baru dengar pertama langsung tahu ya. Mmm, saya nunggu dari rumah sakit soalnya sebenarnya. Eee, Perusahaan swasta itu lebih lebih menyukai indirect daripada direct, ya. Kenapa? Karena metode langsung itu menyusahkan mereka kalau harus membuat pembukuan terpisah. Mbok mendingan pakai siklus akuntansi yang ada, kita sudah bisa menyusun laporan arus kas. Toh goalnya sama, ya, goalnya sama. Yaitu apa tadi? Menjelaskan, mengkonfirmasi, atau menjelaskan. Menjelaskan apa teman-teman? Perubahan saldo kas awal dan akhir dalam satu periode. Ya, sama-sama menjelaskan apa? Selisih kas awal dan akhir itu naik atau turunnya itu dari aktivitas apa saja. Podo saja nih. Ya, kenapa saya harus bikin ini ya, laporan baru sehingga mereka menggunakan indirect. Nah, kita kebalikannya. Pemda kebalikannya. Yaitu kita lebih suka menggunakan direct. Kenapa? Karena kita sudah punya LRA. Sehingga LAK itu disusun dari LRA yang di apa namanya? Di mapping atau ya di mapping ya. Di mapping itu gimana maksudnya? Maksudnya di LRA itu ada pendapatan pajak daerah gitu ya. Ya udah masukkan aja ke sini. Nih, masukkan aja ke sini. Ya, ini jadi gini nih. Ini bisa nggak baris 2, 3, 4 ya. Baris 3 sampai baris 18 ini bisa ngambil dari LRA. Ya. Baris 21 sampai 31 juga sama, bisa ngambil dari LRA ya. Semua bisa ngambil dari LRA kecuali yang aktivitas non anggaran. Aktivitas cash yang non anggaran karena tidak dianggarkan gitu ya. Ya, tapi pada akhirnya akan ketemu juga nanti gitu ya. Tapi intinya bagi bagi Pemda effort-nya jauh lebih mudah menggunakan pendekatan direct method ya. Oke, itulah anu ya, itulah, materi mengenai LAK. Saya akan lanjut ke CALK ya. Udah tinggal 2 slide lagi, Mas. CALK pengertiannya menurut PSAP adalah bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan dan oleh karenanya setiap entitas pelaporan diharuskan menyajikan catatan atas laporan keuangan. Ini PSAP bukan nih? Coba lihat. Catatan. Kok bahasanya aneh menurut saya ya? Menurut saya bahasanya aneh nih sebagai orang akuntansi. Maaf ya. Catatan kontrol F, catatan atas laporan keuangan adalah ora ono ya? Oh iya ya, pakai penyajian ya. Ya wis.
nggak masalah ya. Kembali ke sini teman-teman. Ya, itu definisinya dari CALK. Ya, di belakang itu sebenarnya ada banyak perdebatan dan diskusi, tapi nggak usah saya bahas di sinilah ya. Ada yang mengatakan catatan itu bukan laporan, ya, tapi dia wajib disertakan ya. Tapi perdebatannya nggak penting. Kenapa? Karena pada akhirnya mereka sepakat CALK itu perlu gitu ya. Nah, kemudian umumnya dalam bahasa akuntansi CALK itu bukan penyajian, tetapi apa? Pengungkapan, disclose ya, pengungkapan. Kata-kata yang digunakan, tapi tadi di PSAP juga kata-katanya pakai penyajian ya wis rapopo ya. Penyajian itu digunakan untuk yang laporan keuangan ya, menyajikan laporan keuangan ya, mengungkapkan catatan atas laporan keuangan. Isinya apa? Penjelasan atau daftar perinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, ya semua laporan keuangan yang lain ya. LRA, LPSAL, neraca, LO, LAK, dan laporan perubahan likuiditas. Tujuannya meningkatkan transparansi laporan keuangan dan memberikan pemahaman, menyediakan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah. Manfaatnya memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan. Ya. Struktur dan isi pada CALK menurut PSAP ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Ya. Itu apa? Minimal. 7 itu minimal. Maka ditambahkan boleh. Ya. Terima kasih bisa lagi ya. Terima kasih lagi ya. Mari kita lihat contohnya. Ya. CALK, kita akan buka CALK Kota Semarang. Klik di sini. Lihat. Di Kota Semarang tahun 2019 itu hanya ada 6 bab. Hanya ada 6 bab. Tapi isinya sudah mencakup 7 menurut PSAP. Ya. Informasi umum ada di bab 1. Pendahuluan. Informasi umum. Bab 2. Kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Ada di bab 2. Kebijakan, capaian, dan makro. Bab 3, kebijakan akuntansi. Ya. Oh, ini dia nih. Jadi yang digabung itu ini. 2 dan 3 ini digabung di bab 2-nya Kota Semarang. Ikhtisar pencapaian dimasukkan di bab 2 di CALK-nya Kota Semarang ya. Jadi di Kota Semarang itu capaian, kebijakan, dan ekonomi makro jadi 1. Ini dia. Makro, kebijakan, capaian jadi 1 ya. Kemudian di sini di bab 4-nya PSAP, kebijakan akuntansi. Ternyata di Kota Semarang jadi bab 3 ya. Sorry. Bab 5, 1, 2, 3, 4, 5, rincian pos-pos laporan keuangan, bukan face shield ya, apa namanya? Face reportnya, laporan mukanya ada di bab 5-nya sini, tapi di sini di bab 4. Ya, bab 4. Bab 4-nya tuh paling panjang, 412, 43, 44, 45, dan 46. Bahkan sampai 47. Ya, oh ini bab 5-nya hilang nih. Ini bab 5-nya hilang nih, nggak dilaporkan. Maka selanjutnya ada bab 5 kan harusnya, yaitu informasi yang diharuskan yang belum disajikan. Dan yang terakhir adalah penyajian wajar. Nah di sini dia semuanya barangkali masuk di penutup. Ya. Ini struktur CALK. Silakan nanti dibuka-buka, tapi mari kita ini nih ya, ini bab 5-nya apa sih? Kok hilang ya? Bab 5-nya apa nih? Oh ini ada nih, penjelasan atas informasi non keuangan, tapi nggak ada filenya ya. Filenya nggak ada bab 5. Ya, ya wis rapopo ya. Oke, nah supaya lebih jelas ya, Anda silakan. Supaya lebih jelas, sebaiknya teman-teman membuka satu persatu. Cuman ini sudah hampir 1 jam sesuai perjanjian ya. Masih cukup lah ya, masih cukup. Karena Wati udah senyum-senyum dia. Ya ini kita ini belum absen loh ya. Lihat nih, di bab 1 tuh pendahuluan, isinya nanti adalah apa tadi di sini? Informasi umum tentang entitas ya. Wah, maksud dan tujuan, landasan hukum ya. Lihat nih,
landasan hukumnya itu mulai dari yang paling bawah sampai ke yang paling spesifik, yaitu per wali kota di sini ya. Tuh, peraturan wali kota. Kemudian sistematika. Ini kok kayak KTTA ya, Pak ya? Iya ya. Ya. Pak, saya KTTA udah lupa, Pak. Loh, kamu barusan ini udah lupa. Bab 2 tentang ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kerja. Sudah pernah buka apa namanya? Sudah pernah buka asumsi makronya nota keuangan atau RAPBN belum? Apa perbedaan ekonomi makro di CALK Pemda dengan di pemerintahan? Loh, beda. Ya, kita lihat. Kalau di pemerintahan tuh yang 3 yang utama itu adalah harga minyak dunia, kurs dolar dan inflasi ya. 3 yang utama ya. Tapi kalau di mana nih di Pemda ini lihat nih, ekonomi makro yang dibahas yang pertama adalah ini dia, PDRB ya, PDRB. Apa itu PDRB? PDRB apa? Din? KTTA-mu pakai PDRB nggak, Din? Nggak pakai, Pak. Produk domestik regional bruto. Sebenarnya ada yang lewat dulu. Ya wis lah, lanjut ya. PDRB ada 2, ada ADHK dan ADRB. Ada ADHK dan ADHB, sorry. Atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Ya. Yang kedua adalah tingkat tenaga kerja, ya, partisipasi angkatan kerja dan pengangguran. Ini kan bolak-balik aja nih. Makro yang ketiga kemiskinan, ya, mulai dari angka garis kemiskinan, jumlah sampai ke koefisien Gini dan kurva Lorenz. Kemudian IPM. Nah, ya inilah ekonomi kebijakan asumsi makro yang digunakan di Pemda. Ya, kebijakan keuangannya ada di sini, ini informasi penting juga, tapi nggak saya baca satu persatu. Kemudian capaian ya. Oke. Nah, saya masuk ke intinya saja. CALK yang benar sesuai akuntansi itu bab 4 tok, Mas. CALK yang bukan yang benar ya. Maaf. CALK yang asli menurut akuntansi itu banyak di bab 4 saja. Yaitu penjelasan dari laporan atas, laporan yang keuangan yang ada di atasnya. Ya, kita lihat nih contoh. Ini saya belum bisa ketemu ini filenya di mana ya. Gini, kita lihat teman-teman, apa jenenge iki? LRA dan neraca LRA deh ya, LRA Kota Semarang 2019 ya, sebentar. Saya kok penasaran saya ya. Ini saya pengen buka ini nih. Sebentar ya, sebentar. Saya penasaran. Ini memang nggak bisa ya. Ini memang nih, bukan PDF ini. Memang ini ya sudah. Oke, gini teman-teman. Masalah ini raiso digede ya. Aduh, telo tenan ya. Saya pengen misuh tapi nggak bisa ya. Jadi stelo we lah. Gini deh, tak gedein gini deh. Nah, ini dia teman-teman. Ini LRA. Nggak nyaman nih bacanya. Nah, di LRA itu ada kolom, tidak hanya di LRA, di semua laporan keuangan, misalnya nih LKPD DKI aja lah yang paling gampang ya, yang enak ya. Ya, ini dia ya. Itu pasti ada kolom referensi. Ya. Pasti ada kolom referensi. Ya, oke, kita misalnya pendapatan pajak daerah referensinya berapa? 411A1. 411A1. Ini sebenarnya sudah kode, teman-teman.
Dan Anda harus paham kode itu supaya Anda bisa menjadi Da Vinci Code ya. Akpemda Da Vinci Code. Karena seluruh dunia ini adalah simbol, kode, ya gitu ya. Kalau Anda bisa memecahkan kodenya berarti memenangkan jackpotnya. Apa artinya 411A1? Artinya penjelasan mengenai pendapatan pajak daerah Kota Semarang dijelaskan di CALK 411A1. 411A1. Lihat nih. 411A1. Saya ulangi lagi. 411A1 ya. Pajak daerah. 411A1. Lihat tuh. Pendapatan pajak daerah. Ya. Nah, umumnya dalam penyajian CALK yang sering saya buka itu ditulis lengkap di sini tuh. 411A1 pendapatan pajak daerah. Umumnya ya. Kita buka nih yang ada di swasta nih ya. Yang ada di idx.co.id. Salah pencet. Ya. Laporan keuangan ini. Ya, Anda mau buka apa nih? Antam. Antam ini ANTM ya. ANTM. Ini ya. Antam 2000 jangan 2001, 2020 yang laporan keuangan tahunan. Delok ki. Final. Ini laporan keuangannya Antam ya, kita bandingkan ya dengan ini CALK-nya Antam nih kalau ada di sini. Tapi kayaknya ada karena loadingnya lama. Lihat nih, catatan 4567616A, 16D. Maka nanti di CALK-nya, rakyat orek. Nggak ada di sini. Maaf ya, zong kita. Zong. Jangan Antam wes. Indomaret. Ya ini, betul. Indomakmur. Indomaret itu Indomakmur ya. Ini malah nggak ada kanunya ya, nggak ada referensinya ya. Terus ojo nganggo Indomakmur. Ya, ini mana CLK-nya ya. Nah, ini ya, CLK-nya 5 dan 29. Oke, ini nggak oke lah. Ya. Nah, yang oke ini harusnya gini ya. Ini ada catatan 4567 di CLK-nya itu sama persis ya. Dan di beberapa laporan keuangan yang lain, walaupun itu milik Pemda, saya menemukan ini kok. CLK-nya itu sesuai. Misalnya kita buka di si Jakarta ya. Ini nggak tahu ada apa nih saya nih kok lambat banget. Kembali ke sini dulu aja ya. Nah, jadi intinya ya sambil menunggu DKI kebuka nih. Intinya cara membaca laporan keuangan itu CALK-nya itu dilihat dari referensi ini ya. Misalnya kita mau lihat yang lain, misal mau lihat pembiayaan neto 414B4. Ingat-ingat 414B4. 4114B4. Sorry, 414 ya. 414. Nih, 414B4. Pembiayaan. Cheating saya nih. Nah, ini ya. Pembiayaan 414. Netonya di mana? Netonya di B4. Netonya di B4. 414B4. B4. Nih, pembiayaan neto. Sama ya, persis ya. Pembiayaan neto 414B4 ternyata sama dengan yang di sini. Ya. Oke. Sampai di sini teman-teman, pelajaran materi mengenai LAK dan CALK. Adakah yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada kita masuk dari paruh akhir kuliah kita, yaitu tugas akhir.
tugas hari ini dikumpulkan pertemuan terakhir ya, deadline-nya. Nambah meneh tugas, biarin. Ya. Sebentar. Saya belum putuskan ini, berkelompok atau tidak ya. Tapi gini, tugasnya adalah review kebijakan akuntansi Pemda. Ya, review kebijakan akuntansi Pemda. Jadi pertama dikerjakan secara berkelompok. Ya. Kemudian saya belum bagi nih karena ya nanti apa namanya masing-masing kelompok membahas topik yang ditetapkan. Misalnya akuntansi aset tetap, akuntansi persediaan, akuntansi pendapatan misalnya ya, dan lain-lain nanti ya. Nanti saya tetapkan dulu, belum ini ya, belum ini. Ini pengenalan ininya dulu, tugasnya dulu. Kemudian apa yang dilakukan? Ya, Anda diminta untuk membandingkan antara PSAP terkait dengan kebijakan akuntansi yang dianut Pemda. Ya. Nanti untuk kelas ini saya punya 3 kelas. Saya nanti gini. Jadi saya akan berikan untuk satu kelas ini satu Pemda ya. Satu Pemda. Sehingga teman-teman nanti ngeroyok lah ya. Ngeroyok satu Pemda ini ya. Bisa DKI, bisa Semarang, bisa Purworejo. Saya ada tiga-tiganya nanti data ya akan disuplai, disediakan ya. Data akan disediakan dosen dan dibolehkan juga mencari sendiri. Ya, jadi ini maksimal 2 halaman, ya maksimal 2 halaman saja diketik atau file gitu ya, dikerjakan dengan Word 2 halaman Word, ya. Maksimal, enak toh, ya. Apa yang dilakukan tadi membandingkan, ya. Membandingkannya dalam hal apa? Nah, kalau Anda sudah belajar ini tentu bisa ya. Pengakuannya seperti apa? Pengakuan setiap pengakuan pencatatan ya. Bener ya? Pengukuran Masya Allah. Pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Ya, ini yang utama atau hal-hal lain yang dianggap penting oleh standar. Jadi kan ada tuh kalau di persediaan itu nanti masalahnya di mana gitu kan mereka bikin sendiri ya. Jadi kalau di misalnya ya, misal persediaan itu punya isu penilaian. Ya. Kalau apalagi ya? Persediaan. Kalau aset tetap itu biasanya isunya di penyusutan ya. Dan lain-lain kan mereka punya hal yang khas ya. Nah, tujuan dari tugas ini adalah untuk melihat ya, tujuan tugas ini adalah untuk melihat seberapa similar gitu apa Mas? Seberapa serupa kebijakan akuntansi Pemda dengan standar. Yang kedua, ya dalam hal apa Pemda merinci hal yang tidak ada di standar. Nanti ketahuan tuh ya. Apa namanya? Pemda memilih kebijakan akuntansi apa? Memilih
Praktik akuntansi yang mana? Dari yang disediakan oleh standar. Ya, kurang lebih sebenarnya itu ya yang ingin dimaksudkan. Ada pertanyaan teman-teman sampai di sini? Kalau tidak ada, maka tolong di on cam sebentar untuk saya screenshot. Oke, lihat ke kamera ya. Pura-pura lagi belajar ya. Oke, sudah. Ya, saya mau diberi waktu untuk menyelesaikan ini, menyelesaikan pencatatan ini ya, sebentar. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain. Sekarang tanggal berapa sih? 21. Arda ada kan ya? Cindy Claudia tadi ada, Dwi Siti ada ya. Kemudian Eka Putri juga rasanya ada. Irfan Taufik sudah pasti ada. Fadil tadi udah jawab. Isnul kelihatan. Nurul Hidayah entah yang mana. Ada ya. Yang itulah pokoknya ya. Itu dia ketawa tuh si Nurul tuh. Sinta Nuryana Arianti dan Yusril Atma Yuda nih yang belum saya simpan presensi. Cukup jelas ya teman-teman ya. Nanti untuk kejelasan tugasnya segera deh saya susun dulu. Saya belum sempat ini apa namanya mendetailkan lagi dari rencana tugasnya, tapi saya sampaikan di depan supaya teman-teman tahu ada tugas, jangan nanti di belakang gitu kan. Ya, apa namanya kelabakan gitu ya. Baik, jika tidak ada hal lain yang ingin didiskusikan, maka insya Allah kita ketemu pekan depan. Pekan depan sepertinya masih menggunakan pola yang seperti hari ini, yaitu hari Rabu siang, ya. Atau kalau ada perubahan nanti akan saya sampaikan melalui PIC mata kuliah ini. Baik teman-teman, sampai di sini dulu kuliah kita pada hari ini. Saya pertama saya mohon maaf karena sedikit mendengarkan kata-kata Anda ya, harusnya Anda yang lebih banyak ngomong dari saya. Mungkin pekan depan lah ya. Ya, saya tuh terpancing kalau suruh ngomong saya yang ngomong terus ya. Saya mohon maaf atas segala kesalahan kurang saya selama 1 jam 10 menit ini, bener ya? Dikurangin saya telat masuk tadi ya, 1 jam lah kira-kira. Terima kasih, kita jumpa di pertemuan berikutnya. Saya tutup, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.